warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai interpolasi. Selamat menyaksikan. Bye. Halo teman-teman, jadi di sini kami akan membahas tentang interpolasi. Nah, teman-teman harus tahu dulu apa sih interpolasi itu? Nah, interpolasi adalah metode matematika untuk memperkirakan atau mencari nilai yang tidak diketahui, yang berada di antara titik-titik data yang sudah ada atau yang sudah diketahui nilainya. Nah, agar teman-teman bisa lebih paham, langsung saja kita masuk ke soal yang akan dijelaskan oleh Vika dan Anissa. Halo teman-teman semua, di sini saya dan Anissa akan menjelaskan soal mengenai interpolasi. Nah, soal yang pertama itu, seorang analisis ekonomi ingin mengetahui perkiraan tingkat inflasi Indonesia pada pertengahan tahun 2021 atau sekitar Juni 2021, pertengahan tahun 2022, dan pertengahan tahun 2023. Data yang tersedia hanya inflasi tahunan pada akhir tahun melalui data BPS. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada pun data yang diketahui. Yang kolom pertama ini adalah tahun, kolom yang kedua itu inflasinya dalam bentuk persen. Tahun 2020 itu 1,68, 2021 1,87, 2022 5,51, 2023 2,61, 2024 1,57. Menurut Anda, interpolasi apakah yang cocok digunakan pada kasus tersebut? Jelaskan alasan Anda. Tentukan berapakah nilai inflasi pada ketiga waktu tersebut. Nah, jadi teman-teman, metode kelompok kami pilih itu adalah interpolasi linear. Alasannya karena nilai inflasi yang dicari itu berada di antara dua data inflasi tahunan yang berurutan, yaitu pada pertengahan tahun 2021, 2022, dan 2023. Interpolasi linear ini menggunakan dua titik yang mengapit nilai yang akan diperkirakan, sehingga sesuai untuk mengestimasi data di dalam suatu interval. Nah, untuk penyelesaian itu kami menentukan inflasi pada pertengahan tahun 2021 terlebih dahulu. Langkah pertama, menentukan dua titik yang mengapit nilai yang dicari. Jadi P1-nya itu 20,1,68. Nah, P2-nya itu 2021,1,87. Nah, untuk langkah keduanya menentukan nilai X. X sama dengan X1 ditambah X2 per 2. Karena kan kalau misalnya pertengahan 2021 itu berarti di antara 2020 dan 2021. Jadi untuk menentukan nilai X-nya, X1 ditambah X2 per 2. 2020 ditambah 2021 per 2 sama dengan 2020,5. Nah, langkah yang ketiga itu menghitung nilai Y. Itu menggunakan rumus interpolasi linear. Nah, setelah itu kita tinggal substitusikan. Dapatlah Y-nya itu 1,775%. Angka yang keempat, hasil. Jadi, perkiraan tingkat inflasi pada pertengahan tahun 2021 itu adalah 1,775%. Lalu selanjutnya, menentukan inflasi pada pertengahan tahun 2022. Nah, langkahnya tetap sama, teman-teman. Kita yang pertama itu menentukan dua titik yang mengapit nilai yang dicari. Yang satunya itu 2021,1,87, P2-nya 2022,5,51. Nah, langkah yang kedua menentukan nilai X. Jadi 2021 ditambah 2022 per 2 sama dengan 2021,5. Lalu menghitung nilai Y menggunakan rumus interpolasi linear juga. Kita substitusikan, dapatlah Y-nya 3,69%. Jadi perkiraan tingkat inflasi pada pertengahan tahun 2022 adalah 3,69%. Lalu yang terakhir menentukan inflasi pada pertengahan tahun 2023. Langkahnya tetap sama. Menentukan dua titik yang mengapit nilai yang dicari. P1-nya itu 2022,5,51. P2-nya 2023,2,61. Nah, menentukan nilai X-nya sama, 2022 ditambah 2023 per 2 sama dengan 2022,5. Menentukan nilai Y-nya menggunakan rumus interpolasi linear. Lalu kita tinggal substitusikan, dapatlah nilai Y-nya 4,06%.
Jadi perkiraan tingkat inflasi pada pertengahan tahun 2023 adalah 4,06%. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil interpolasi linear, diperoleh perkiraan tingkat inflasi Indonesia pada pertengahan tahun 2021 itu 1,775%, pertengahan tahun 2022 3,69%, dan pertengahan tahun 2023 4,06%. Nah, selanjutnya teman-teman, ada pun bentuk kurva dari setelah kita mencari pertengahan 2021, 2022, dan 2023-nya seperti ini. Yang mana di sumbu X ini itu tahunnya, lalu di sumbu Y itu adalah inflasinya dalam bentuk persen. Nah, tadi kan kalau sesuai datanya itu 2020-nya itu 1,68, 2021 1,87, terus 2022 itu 5,51, 2023-nya itu 2,61, dan 2024 itu 1,57. Nah, yang pertengahannya itu tadi kita sudah dapatkan. Jadi 2021,5 itu 1,775, 2022,5 itu 3,69, dan 2023,5-nya itu 4,06. Nah, untuk cara menggambar kurvanya kita tinggal tarik saja garis-garis dari titik-titik yang sudah kita buat. Nah, kita tarik ke sini, tarik ke sini, lalu tarik ke sini, lalu kita tarik ke sini, kita tarik ke sini, tarik ke sini, baru ke sini. Nah, seperti inilah kurva interpolasi tingkat inflasi Indonesia untuk soal yang pertama, teman-teman. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bye-bye. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Vika, yaitu saya akan menjelaskan soal nomor 2. Nah, pada soal diketahui data jumlah wisatawan mancanegara Indonesia yaitu dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, yang diminta adalah memperkirakan jumlah wisatawan pada pertengahan tahun 2021, pertengahan tahun 2022, dan pertengahan tahun 2023. Di sini, kelompok kami memilih metode interpolasi linear. Alasannya yaitu karena nilai yang dicari berada di antara dua data yang berurutan. Metode ini menggunakan dua titik yang mengapit nilai tersebut sehingga perhitungannya lebih sederhana dan sesuai untuk memperkirakan nilai pada pertengahan interval data. Pertama, kita akan menentukan pertengahan tahun 2021. Langkah pertama yaitu menentukan dua titik P1 dan P2. P1 yaitu 2020,4,05 dan P2-nya yaitu 2021,1,56. Angka 2, kita menentukan nilai X. Karena nilai yang dicari berada pada pertengahan interval antara tahun 2020 dan 2021, maka nilai X ditentukan sebagai titik tengah interval dengan rumus X sama dengan X1 ditambah X2 per 2. Lalu kita substitusikan, yaitu X sama dengan 2020 ditambah 2021 per 2, itu sama dengan 2020,5. Angka ketiga, itu kita menghitung nilai Y. Menggunakan rumus interpolasi linear, Y sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikali X kurang X1 ditambah Y1. Lalu kita substitusikan nilainya, Y sama dengan 1,56 dikurang 4,05 per 2021 kurang 2020 dikali 2020,5 dikurang 2020 ditambah 4,05. Dan hasil Y-nya yaitu 2,805. Langkah keempat itu hasil perkiraan jumlah wisatawan mancanegara pada pertengahan tahun 2021 adalah 2,805 juta orang. Selanjutnya kita menghitung pertengahan tahun 2022. Sama seperti pertengahan tahun 2021, langkah pertama kita menentukan dua titik. Pada data, P1-nya itu 2021,1,56 dan P2-nya 2020,5,47. Selanjutnya kita menentukan nilai X. Kita substitusikan nilainya, X sama dengan 2021 ditambah 2022 per 2 sama dengan 2021,5. Selanjutnya kita menghitung nilai Y. Kita substitusikan
rumus interpolasi linearnya, Y sama dengan 5,47 dikurang 1,56 per 2022 dikurang 2021 dikali 2021,5 dikurang 2021 ditambah 1,56. Jadi hasil Y-nya sama dengan 3,515. Langkah keempat yaitu hasil. Jadi perkiraan jumlah wisatawan mancanegara pada pertengahan tahun 2022 yaitu 3,515 juta orang. Nah, yang terakhir kita akan menghitung pertengahan tahun 2023. Langkah pertama itu kita menentukan dua titik P1-nya yaitu 2022,5,47. P2 yaitu sama dengan 2023,11,68. Angka kedua itu kita menentukan nilai X. Kita substitusikan X-nya yaitu 2022 ditambah 2023 per 2, itu hasilnya 2022,5. Angka ketiga, kita menghitung nilai Y. Y sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikali X kurang X1 ditambah Y1. Lalu kita substitusikan 11,68 dikurang 5,47 per 2023 dikurang 2022 dikali 2022 kurang 5 dikurang 2022 ditambah 5,47 dan hasil Y-nya yaitu 8,575. Langkah keempat, hasil perkiraan jumlah wisatawan mancanegara pada pertengahan tahun 2023 yaitu 8,575 juta orang. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan interpolasi linear, diperoleh estimasi jumlah wisatawan mancanegara sebagai berikut. Nah, pada waktu pertengahan tahun 2021, hasil interpolasinya 2,805 juta orang. Pada pertengahan 2022, itu 3,515 juta orang. Dan pertengahan tahun 2023, yaitu hasil interpolasinya 8,575 juta orang. Nah, berikut kurva interpolasi kunjungan wisatawan mancanegara dengan sumbu X yaitu tahun dan sumbu Y-nya yaitu jumlah wisatawan juta orang. Grafik ini menunjukkan hubungan antara tahun dan jumlah wisatawannya. Terlihat bahwa penurunan tahun 2021 dan jumlah wisatawan meningkat pada tahun 2024. Yaitu pada 2020 yaitu datanya 4,05 dan menurun di tahun 2021 dan naik ke 2021,5 itu 3,515 dan naik sampai 2024. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan.